Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Junisa dari kelas 6B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah menulis karya ilmiah yang berjudul dengan Problematika Pembelajaran Daring di SD di Masa Pandemi. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana dengan judul Problematika Pembelajaran Daring di SD di Masa Pandemi. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam administrasi pendidikan dan keguruan. Latar belakang, wabah COVID-19 telah menyebar di Indonesia yang awalnya berasal dari kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019. WHO menyatakan ini sebagai pandemi global karena penularan virus ini sangatlah cepat. Oleh karena itu, setiap negeri wajib menerapkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara social distancing untuk mengurangi interaksi antar individu dalam komunitas yang lebih luas. Kondisi tersebut memaksa terjadinya perubahan termasuk dalam dunia pendidikan, mulai dari TK hingga perguruan tinggi yang awalnya menggunakan metode tatap muka atau face-to-face saat pelajaran, kini perlu mengubahnya menjadi pembelajaran dalam jaring, yaitu daring dan luar jaringan, atau yang disebut dengan luring. Hal ini sesuai dengan anjuran pemerintahan yang diberitahukan melalui surat edaran tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah malam masa darurat penyebaran COVID-19 nomor 15 tahun 2020 yang menyatakan bahwa pembelajaran dilaksanakan dari rumah menggunakan pembelajaran jarak jauh serta dalam jaringan daring atau offline dan hanya boleh dilaksanakan daerah zona hijau yang mematuhi protokol kesehatan. Tujuan saya menulis makalah ini yaitu untuk mendapatkan informasi dari guru maupun orang tua tentang problematika yang dihadapi mereka dalam melaksanakan pembelajaran daring atau luring di saat masa pandemi COVID-19 saat ini. Bahasannya, pengaruh daring terhadap motivasi siswa. Pembelajaran daring merupakan proses pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan beberapa fitur teknologi digital seperti smartphone, laptop, aplikasi, atau website berbasis jaringan internet. Sehingga guru dan siswa tetap dapat melakukan interaksi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai fitur dan teknologi digital yaitu seperti WA, Google Maps, Zoom, Google Classroom, video, live chat, dan berbagai fitur teknologi lainnya. Asmuni 2020 melalui penelitiannya menjelaskan mengenai problematika yang dialami oleh siswa selama pembelajaran daring, diantaranya sebagai berikut. Ketiadaan fasilitas yang menunjang. Tidak semua siswa memiliki fasilitas yang dapat menunjang proses belajar mereka, seperti komputer, laptop, atau handphone. Jikalau ada fasilitas handphone, namun kebanyakan handphone tersebut merupakan milik orang tuanya, sehingga harus bergantian untuk dapat memakainya. Hal yang menjadi masalahnya adalah jika orang tua siswa tersebut sedang bekerja di waktu siswa harus melaksanakan pembelajaran daring, sehingga siswa tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Dan yang kedua yaitu kondisi perekonomian siswa yang berbeda. Siswa yang keluarganya berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah, sebagian besar tidak memiliki fasilitas penunjang belajar tersebut. Ketika wabah pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, sampai saat ini, maka kecanggihan teknologi informasi tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin dalam proses pembelajaran oleh seorang guru. Karena hal itu sebagai tuntutan bagi seorang guru profesional, sebagaimana menurut Kusnandar bahwa guru profesional adalah guru yang senantiasa menguasai bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan dan dalam interaksi belajar mengajar yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, serta senantiasa mengembangkan kemampuannya serta berkelanjutan baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya. Yang kedua yaitu jaringan internet.
Akses internet akan lebih mudah dijangkau jika posisi siswa saat belajar berada pada lokasi yang strategis dalam jaringan internet. Namun, berbeda dengan siswa yang bertempat tinggalkan di wilayah yang sulit untuk dapat jaringan internet, sehingga membuat siswa sangat kesulitan dalam menerima materi atau pembahasan yang dijelaskan oleh guru melalui aplikasi penunjang belajar tersebut. Ketiga, keadaan kuota. Kuota merupakan hal utama yang harus dimiliki siswa dalam mengakses internet selama pembelajaran daring. Dalam menggunakan aplikasi penunjang belajar, siswa biasanya menghabiskan kuota lebih banyak dari biasanya. Sedangkan pada siswa yang kondisi ekonomi keluarganya menengah ke bawah menjadi sebuah permasalahan karena mereka tidak memiliki cukup biaya dalam membeli kuota. Keempat, kondisi lingkungan belajar siswa yang kurang kondusif. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis. Hal ini karena guru berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Sebagai praktis, guru harus dituntut untuk menyelenggarakan antara perubahan zaman yang ditandai dengan kecanggihan teknologi dengan nilai-nilai budi pekerti. Pelaksanaan pembelajaran daring mengharuskan siswa untuk belajar di rumah. Tentunya, suasana belajar di rumah sangat berbeda dengan di sekolah, di mana biasanya di sekolah, guru dapat langsung memantau dan menampingi siswa selama proses pembelajaran. Berbeda dengan di rumah, di mana siswa diharuskan melakukan belajar secara mandiri dengan tetap menjaga kualitas belajar seperti biasanya. Meskipun dalam hal ini, orang tua sangat berperan penting dalam mengganti posisi guru untuk mendapati siswa belajar